Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 17, Petik 2, Petik 2. Simon memikirkannya. Dia tahu bahwa Hong Feng serius dengan rekomendasi murid langsung, tapi bagaimana dengan Simon sendiri? Jurusan sihir tempur, kegembiraan kelas Hong Feng tidak diragukan lagi. Kurikulum yang berlangsung di luar ruangan, krisis yang muncul silih berganti, dan bahkan makan di luar ruangan serta persaingan yang ketat. Ada bagian yang sulit, tapi jika dia menganggap semuanya sebagai bagian dari latihannya untuk menjadi lebih kuat, dia bisa menanggungnya. Namun, terima kasih atas lamaranmu. Ini lebih dari yang pantas aku terima. Tapi, sejujurnya, aku memilih untuk tidak melakukannya. Simon bangkit dari tempat duduknya dan menundukkan kepalanya. Dia menganggukkan kepalanya dengan antusias seolah dia tidak terlalu terkejut. Bolehkah aku menanyakan alasannya? Saat ini, ada penelitian lain yang ingin aku ikuti secara mendalam. Matanya melengkung dalam bentuk setengah bulan. Baiklah, terima kasih telah memberitahuku dengan jelas sehingga aku tidak akan meninggalkan perasaan yang tersisa. Tapi bukan berarti aku akan menyerah padamu seperti ini, Simon. Rambut coklatnya berkibar perlahan tertiup angin. Kamu masih punya waktu 1 tahun lagi sebelum bisa memilih jurusan, kan? Aku akan berusaha lebih keras untuk mengubah hatimu, Simon. Simon hanya tercengang. Apa yang istimewa bagiku sehingga kamu sampai sejauh itu? Dan, secara pribadi, aku menjadi penasaran untuk melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Dia bangkit dari tempat duduknya dan mengayunkan tangannya. Lingkaran sihir teleportasi berwarna hitam legam tersebar di lantai. Tidak apa-apa jika kamu bukan muridku. Jika kamu membutuhkan bantuan aku, datanglah kepada aku kapan saja. Terima kasih, Profesor. Aku ingin kamu merahasiakan apa yang terjadi di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Simon menundukkan kepalanya sekali lagi dan menginjak lingkaran sihir. Deru. Saat Simon menghilang, angin bertiup dan mengguncang dekorasi di dalam rumah. Dia duduk di kursi kayu berderit dan melihat keluar jendela sambil tersenyum ringan. Profesor Hong Feng. Pintu terbuka dan seorang asisten guru masuk. Bagaimana hasilnya? Di mana Simon? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Asisten itu menggigit bibirnya dengan wajah pahit. Beraninya dia menolak lamaranmu. Tidak apa-apa, Brett. Dia menepuk bahu asisten itu dan melihat keluar jendela. Brett marah, berkata, "Aku tidak mengerti mengapa kamu tiba-tiba memperhatikan siswa itu. Mengapa kamu tidak memberikan lamaran ini kepada Hector, yang lebih berbakat dalam sihir tempur? Selain dia, ada 4 calon siswa sihir tempur lainnya yang memiliki banyak kemungkinan." Jenius. Dia berbicara dengan lembut. Aku telah melihat banyak orang jenius di Kizen, tapi aku belum pernah melihat jenius seperti itu. Apa? Dia tersenyum tanpa menjawab. Simon adalah orang terakhir di kelas A yang tiba di Kizen. Dia kelelahan karena kelas yang berat, tapi untungnya, dia masih punya waktu lebih dari 2 jam sampai sore hari. Dia kembali ke asrama, menitipkan seragamnya kepada para minion untuk mencuci pakaian, dan menuju ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya yang berkeringat. Simon. Saat Simon bertemu Rick, itu terjadi di kamar mandi. Simon datang sedikit lebih awal darinya, tapi dia memasang ekspresi agak bersemangat di wajahnya. Hehehe, kamu tidak akan percaya ketika mendengar apa yang terjadi pada aku beberapa waktu lalu. Apa itu? Rick melihat sekeliling sebelum berbisik dengan suara pelan. Aku diteleportasi setelah menginjak lingkaran sihir, dan tiba-tiba lingkaran itu hampir macet atau semacamnya bam. Ketika aku bangun, aku tiba-tiba berada di lab Profesor Bahil. Simon mengedipkan matanya. Profesor Bahil kutukan. Ya, apakah terjadi sesuatu di sana? Dia baru saja membersihkanku. Petik 2, Petik 2. Simon tersenyum masam. Aku mendengar dari para senior yang pernah berada di Kizen sebelumnya. Teleportasi pramuka, artinya Profesor Bahil menandaiku, kan? Apakah aku akan menjadi murid langsung juga? Simon membuang muka sambil berkeringat. Mungkin, ya. Wah sial, aku tidak percaya aku bisa melakukan bridge dengan pemain besar Kizen seperti ini. Kamu juga tahu apa yang dimaksud dengan murid langsung kan? Ini pada dasarnya berarti kehidupan sekolah kamu akan sangat mudah. Bahkan tindakan disipliner atau pengusiran seringkali diabaikan berkat profesor yang bertanggung jawab. Itu hal paling konyol yang pernah aku dengar tahun ini. Simon dan Rick menoleh karena gangguan yang tiba-tiba itu.
Hector dan dua anggota fraksinya berdiri tegak. Rakyat jelata yang tidak berguna sebagai murid langsung Profesor Bahil. Bahkan seekor anjing yang lewat pun akan tertawa. Teman-teman mereka terkikik dan tertawa. Rick berdiri perlahan, senyum di bibirnya. Astaga, apakah tuan kecil kita sedikit kesal karena Profesor Bahil lebih memperhatikan aku daripada kamu ketika kamu harus menjadi yang terbaik dalam segala hal. Petik 2, petik 2. Hector melangkah lebih dekat. Melihatnya lagi, dia tidak hanya besar dalam tinggi atau ukuran, tapi dia juga memiliki tubuh yang kuat dan berotot. Jaga mulutmu, pedagang kecil. Karena aku pedagang kecil, aku sangat mengenal orang-orang yang menyukaimu. Rick mengayunkan pergelangan tangannya dan berkata, aku dengar kamu juga menjatuhkan Meilin di kelas sihir tempur. Kamu pikir kamu satu-satunya yang punya latar belakang dan kesulitan. Kau juga sangat lemah, bajingan. Bertingkah seolah-olah kamu adalah sesuatu yang istimewa karena kamu menjalani pendidikan di keluarga Mor. Terpicu oleh hinaan itu, Hector mengulurkan tangan kanannya dengan kasar. Lingkaran sihir hitam legam tergambar di telapak tangannya dan tubuh Rick terpelintir sebelum membanting pilar dengan kasar. Kakuhu, ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan oleh makhluk rendahan sepertimu. Hector menarik garis dengan lengan ke samping, matanya merah. Mati saja di sini, bajingan. Berderak, itu adalah sebuah kutukan. Saat Rick mencengkeram lehernya kesakitan, para siswa di sekitarnya bangkit dan berteriak. Hehe. Terlepas dari situasinya, Rick tersenyum dan mengulurkan jari tengahnya. Ekspresi Hector berubah dingin dan mengeras. Tenanglah, Hector. Hai, bukankah ini sudah melewati batas? Jika kamu menggunakan kutukan di luar kelas. Dua temannya mendekat untuk menghentikannya, tapi mereka terjatuh karena satu ayunan lengan Hector yang kesal. Saat Hector hendak menggambar lingkaran sihir di telapak tangannya yang lain. Petik 2, tanda seru petik 2. Sebuah kaki tiba-tiba muncul di depannya. Membanting. Hector memblokirnya dengan menyilangkan tangan. Kemudian, dia terpeleset di lantai kamar mandi yang basah dan berlutut. Kutukan yang dilontarkan dibatalkan oleh dampaknya, dan Rick, yang terbebas dari rasa sakit, mundur sambil terbatuk. Tak ketuk, Simon turun ke lantai, matanya memancarkan tatapan brutal. Ya, aku ingin tahu kapan kamu akan turun tangan. Hector berdiri sambil nyengir. Dia memuntahkan warna hitam legam dari kedua tangannya dan Simon meraih tuas imajiner saat dia mengalirkan warna hitam legam ke dalam cincin di tangannya. Saat situasinya mencapai klimaksnya, bang! Sebuah ember terbang di bawah kaki Hector dan pecah, membuat bagian-bagiannya berserakan. Hector dan Simon tersentak sementara siswa lainnya berteriak kaget. Itu berisik. Swaa, pria yang sedang duduk di bak mandi bangkit. Aliran air mengalir di punggungnya, menunjukkan bekas luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kalian semua benar-benar ingin mati? Dan dia adalah seseorang yang Simon kenal. Mata Simon melebar dengan cepat. Kajan. Itu tidak lain adalah orang yang hidup dalam keheningan mematikan di kamar mereka. Kajan Edvald, Hector menurunkan lengannya dan memandangnya. Aku mendengar rumor tersebut. Jadi kamu masih sekolah ya? Kajan mematahkan lehernya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setiap kali dia mematahkan lehernya, kamu dapat mendengar suara letupan yang sangat keras hingga sulit dipercaya bahwa itu berasal dari manusia. Hector, hati-hati. Matanya menjadi sangat gila. Teman-temannya berlari dan berdiri di depan Hector, seolah mengawalnya. Tetapi, mari kita hentikan ini. Kata-kata yang keluar dari mulut Hector sungguh di luar dugaan. Kedua temannya memandangnya dengan bingung. Akan lebih baik bagimu untuk berperilaku baik. Tidak ada kesempatan kedua. Hector keluar dari kamar mandi dengan langkah besar. Teman-temannya yang tadi melamun, mengikuti Hector seperti sedang melarikan diri. Rick. Simon segera memeriksa kondisi Rick yang sedang berbaring di lantai. Kamu baik-baik saja, tidak apa, Rick terkekeh. Kutukan yang dia berikan padaku juga hanya untuk menakutiku. Dia tidak punya nyali. Swaa, Kajan kembali ke kamar mandi dan memejamkan mata saat situasinya selesai. Kamu dapat melihat para siswa di kamar mandi yang sama perlahan menjauh sambil memeriksanya. Simon berdiri dan berkata, Kajan, terima kasih untuk. Kalian juga berisik. Kembali berbalik, dia berkata. Petik 2, petik 2. Simon tersenyum tipis di bibirnya.
Dia berpikir bahwa Kajan bukanlah orang jahat. Ada beberapa kejadian, namun berakhir tanpa masalah besar. Rick mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memprovokasi Hector agar dia dihukum. Tentu saja, sejak Simon menyerang Hector, keduanya akan dihukum, meskipun hukuman dijatuhkan, Simon tetap memukul Hector. Jadi, dia dengan rapi membatalkan rencananya. Rick tersenyum cerah sementara Simon merasa malu dan meminta maaf setelah mendengar ceritanya. Jauh lebih baik jika kamu ikut campur. Rasanya sangat menyegarkan saat kamu menendang Hector. Provokasi pun ia lakukan karena terbawa emosi. Toh pada akhirnya mereka berada dalam masa perlindungan pelajar. Bahkan tindakan disipliner tidak akan menimbulkan kerugian yang berarti. Tentu saja Hector pasti sudah mengetahui hal itu. Ketika mereka keluar dari kamar mandi, seragam sekolah yang dibersihkan dengan sihir cuci diantarkan ke depan kamar asrama. Keduanya dengan cepat berganti seragam sekolah dan dengan selamat menyelesaikan satu kelas yang tersisa di sore hari. Ketika mereka menyelesaikan semua kelas yang dijadwalkan, hari sudah gelap. Simon dan Rick sedang dalam perjalanan kembali ke asrama setelah makan malam. "Wow, akhirnya akhir pekan," teriak Rick sambil menggeliat. "Simon, apa rencanamu akhir pekan ini?" "Akhir minggu, aku tidak punya rencana khusus apapun." "Hei, kamu tidak boleh melakukan itu. Di Kizen, cara kamu menghabiskan akhir pekan sangatlah penting." Mengatakannya seperti itu, kamu pasti punya beberapa rencana. Rick mengangguk. Sebenarnya jadwal akhir pekan lebih penting bagi aku daripada kelas di hari kerja. Aku akan pergi ke Roches. Roches, sebuah kota yang berafiliasi dengan Kizen. Itu adalah kota berukuran sedang yang menjadi aktif karena kunjungan karyawan, pelajar, dan antek Kizen. Itu terkenal sebagai tempat peristirahatan para necromancer dan kota pelajar. Itu terdiri dari restoran, losmen, dan toko yang berhubungan dengan ahli nujum yang tak terhitung jumlahnya, dan kamu sering dapat melihat siswa Kizen bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang untuk materi kelas. Khususnya, pada akhir pekan, para pelajar berbondong-bondong dan membuat populasi terapung dalam jumlah besar. Biasanya yang dimaksud siswa dengan, "Ayo jalan-jalan di akhir pekan," sama dengan mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Roches. Tapi apa yang akan kamu lakukan di Roches? Menyusun rencana bisnis. Rick menjawab dengan cukup serius. Uang yang Kizen sediakan untuk biaya hidup setiap bulan tidak cukup untuk hidup. Dan bukan berarti aku sangat luar biasa dalam studi aku, membiarkan aku mendapatkan beasiswa. Harus memanfaatkan keahlianku. Simon menganggukkan kepalanya. Itu adalah gerakan cepat Rick, seperti yang diharapkan darinya. Simon, sebaiknya kamu juga menyiapkan cara untuk menghasilkan uang juga. Hanya pada masa perlindungan mahasiswa saja para profesor memberikan materi seperti sekarang. Biaya hidup bulanan tidak dapat menutupi biaya bahan-bahan yang sangat besar untuk kelas Kizen. Para lansia memiliki jalur pendapatan unik mereka sendiri. Benarkah? Harus mandiri, bahkan dengan hal-hal di luar kelas, bukanlah kehidupan yang mudah. Ditambah lagi, Simon tertarik dengan pemanggilan, yang menghabiskan banyak uang, jadi dia harus mengambil tindakan balasan. Hehe, atau, tunggu aku sampai aku menemukan sesuatu di Roches. Aku bahkan mungkin akan memberimu pekerjaan. Tidak, aku harus mendapatkan uang yang aku butuhkan. Oh, kamu cukup sadar akan apa yang diperlukan dalam hal uang. Jadi begitu. Sebelum kembali ke asrama, Rick diam-diam menyelinap keluar, menuju ke Roches, mengatakan dia akan mempersiapkan jadwal besok. Tentu saja, keluar dari Kizen pada hari kerja dilarang, tapi tidak ada masalah besar jika kamu tidak ketahuan karena tradisi sekolah sangat gratis. Simon kembali ke asrama sendirian. Dia membeli beberapa makanan ringan di kafetaria sebelum kembali untuk mentraktir dirinya sendiri di akhir pekan. Dia akan mengucapkan terima kasih yang pantas kepada Kajan jika dia ada di sana, tapi dia juga meninggalkan ruangan hari ini. Ditinggal sendirian, Simon duduk di lantai yang luas dan membuka camilannya. Itu adalah kue sifon mini empuk yang dipotong menjadi 6 potong. Simon memasukkan salah satu kue ke dalam mulutnya. Itu lezat, saat dia menikmati dan mengunyah rasa mentega yang kaya. Petik 2, petik 2. Dia bisa merasakan tatapan. Simon dengan hati-hati mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah jendela. Dia melihat seorang gadis tergantung di jendela, matanya terbuka lebar. Nevini, ngomong-ngomong, dia ada di lantai 4.